Oh sudah udah mulai. Gue tadi sore lagi senandung lagu favorit gue Shopee COD, sorry. Jadi gue agak kurang fokus tadi. Karena gue ini emang Shopee banget gue anaknya gitu. Gue belanja di Shopee, makan gue dari Shopee Food gitu. Bahkan gue dulu nggak mau nonton sinetron kalau artisnya bukan Shopee Lacuba gitu. Sorry ya nih gue agak, agak grogi sebenarnya gue stand up online begini ya, karena yang nonton kameramen doang gitu. Gue sepengalaman gue stand up di YouTube orang gitu ya, paling susah tuh bikin kameramen ketawa. Gue gak tahu kenapa loh. Kayak kameramen tuh berat banget ketawanya gitu ya. Kayaknya kameramen tuh cuma ketawa kalau ada temennya yang lupa pencet tombol record gitu. Komedi kameramen begitu gitu, gue gak tahu kenapa. Kayak tuh orang jenis manusia yang paling susah dibikin ketawanya ya kameramen. Kayaknya di atas kameramen cuman tentara Ukraina mungkin tuh yang susah ketawanya tuh dia. Nah di atasnya lagi Ridwan Remin tuh lebih berat lagi teman-teman. Dia gak pernah ketawa nonton stand up Bang Remin. Karena dia menyimak katanya ya kan. Respect. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kenalin, nama gue Ozar Angkuti ya. Gue ini keturunan Padang Batak ya. Yang Padang nyokap, yang Batak lu Tobing Batak dia artis tersanjung. Tobing Batak Tobingnya. Ya gue udah umur 30 dan gue belum menikah gitu ya, belum punya anak. Nah biasanya teman-teman gue yang belum nikah juga tuh ketakutannya takut ngebayangin punya anak gitu. Gue juga agak takut sebetulnya, apalagi punya anak di zaman sekarang gitu. Karena kalau zaman, maksudnya gue bersyukur ya, masa kecil gue tuh di tahun 90-an gitu. Kayak masih banyak tontonan yang anak kecil gitu kan. Gue hari Minggu pagi dulu masih nonton kartun gitu kan. Anak sekarang Minggu pagi nontonnya sama si Om Deddy gitu. Maksud gue, ya kan kasihan kecil-kecil udah ngerti jurang kan, agak kasihan gitu maksud gue. Gue ngobrol sama anak kecil sekarang gitu, kamu masih nonton kartun gak? Wah udah gak pernah kak gitu. Gue tes kan, Sailor Moon tahu? Gak tahu kak gitu. Dragon Ball tahu? Gak tahu gitu. Doraemon? Oh kalau itu masih tahu kak. Yang mana emang Doraemon? Itu kan yang suka kritik pemerintah, itu bintang Emon kata gue. Beda. Ya kan? Detektif Conan tahu nggak? Tahu yang suka ngobrolin konspirasi di YouTube, Detektif Aldo itu gue bilang kan. Lain lah gitu. Makanya gue khawatir sama ya bayi-bayi Jaksel bisa dibilang ya. Itu kayak bayi Jaksel tuh apa ya, kayak ada temen gue gitu, dia anak Jaksel kan, terus dia punya bayi gitu. Nah karena temen gue ini di rumah tuh ngomong udah campur-campur bahasa Inggris, terus suka nonton kayak dokumentari di Netflix gitu, sehingga anaknya pas umur balita tuh gak bisa bahasa Indonesia anaknya. Padahal anak sini kan, terus dia bilang, wah Za nih anak gue jadi bayi bule nih gara-gara gue sering nonton dokumenter, dia bilang. Gue bilang ya untung lo gak nonton Money Heist, anak lu bayi Latin mau lo gitu kan. Lu suruh mandi dibilang famos kan bingung kan, maksud gue. Itu dia. Dan maksudnya dia, jadi anaknya gak bisa bahasa Indonesia kan. Nah jadi si temen gue ini dia sampai harus nge-hire guru privat bahasa Indonesia buat ngajarin anaknya yang lahir di Condet ini buat belajar bahasa Indonesia. Gue bilang bro, Bung Hatta sih nangis ngeliat anak lu, gue bilang. Masih bisa bahasa penjajah duluan ya kan, harusnya bahasa kita dulu gitu. Terus dia belum bisa baca, udah bisa main iPhone gitu. Gue takutnya ntar dia belum bisa nulis, udah bisa bikin thread Twitter kan aneh gitu ya teman-teman. Belum bisa ngitung 1-10 tapi udah bisa ngitung kripto gitu kan. Mama Luna lagi turun nih gitu kan, aneh banget. Itulah bayi-bayi Jaksel yang gue sangat khawatir, karena bayi Jaksel tuh aneh sebenarnya Sobat Shopee ya. Kayak dia misalkan dia nangis gitu, kita main cilukba tuh nggak senang bayi Jaksel gitu. Dia maunya ciluk boba gitu. Aneh. Misalnya kita mau bikin bayi Jaksel tidur, kita nyanyiin Bintang Kecil tuh nggak ngaruh sama mereka. Maunya Bintang Redler gitu. Kan gue bilang, nanti lah 18 tahun ke atas lah gue bilang. Gue sebenarnya udah sering gitu bahas Jaksel di channel-channel lain. Di sini gue nggak mau bahas Jaksel lagi. Sebenarnya gue mau bahas hal yang ya lebih penting lah dari Jaksel ya. Tangsel teman-teman. Jadi gitu, bukan ya. Nggak, kita ngebahas zodiak di sini. Jadi menurut gue
kayaknya tuh hari gini ya, udah zaman metaverse segala macam, kayaknya kok nggak masuk akal banget masih ada orang bisa percaya zodiak gitu kan. Kayak sifat lu tuh terpengaruh sama planet-planet di luar sana itu kan nggak masuk akal. Percaya zodiak tuh menurut gue setara percaya flat earth gitu maksudnya. Atau setara percaya bahwa Paul McCartney itu imitator, tau gak lo? Dulu ada banyak tweet di Telegram tuh dulu tuh. Atau kayak lo percaya kalau temen lu bilang OTW tuh beneran udah jalan, itu kan gak mungkin. Gak mungkin tuh, masih ngulet teman-teman ya Sobat Shopee ya, tolong. Gitu makanya gue gak pernah percaya, gue kayak men sifat tuh terpengaruh. Zodiak apapun itu gak make sense gitu selain Gemini gitu ya. Kayaknya hanya Gemini yang punya stereotip yang jejak gitu. Kayaknya Gemini tuh katanya stereotipnya suka ghosting, suka selingkuh, terus percaya banget zodiak gitu kan. Padahal menurut gue kayaknya tuh hanya Gemini doang zodiak yang sebegitu diinjek-injeknya gitu, agak diskriminatif gitu. Nggak pernah gue ngeliat. Dan mungkin kalau kalian mikir kayak ini lu doang bang, enggak men, di TikTok banyak gitu yang ABG bikin video kayak lebih percaya Hitler meninggal di Garut daripada cowok Gemini gitu. Ada. Di TikTok ada men. Terus kayak cowok Gemini nggak selingkuh, gue lebih percaya konspirasi chemtrails gitu-gitu ada. Jadi emang bukan gue doang gitu yang pengen gue kasih tahu ya Sobat Shopee ya. Kadang suka gue banyak dapat DM gitu kayak bang, gue Gemini bang, gue nggak terima sama omongan lu gitu kan. Terus gue balas, terus dia balasnya lagi lama. Gue bilang, oh wajar lama karena kan ngechat 2 orang sekaligus kan biasa, jadi agak susah gitu. Menurut gue itu diskriminatif. Ini kayaknya ini mungkin korban konspirasi sebenarnya. Gemini itu korban konspirasi. Kayaknya tuh ada buzzer yang emang dibikin di internet buat nyerang Gemini gitu ya kan. Pasti dulu tuh ada satu cowok Gemini mungkin yang pernah disakitin terus sama cewek Gemini di zaman dulu, sehingga dia ngatain Gemini terus di internet. Nah gue tuh pengen banget gue ketemu sama orang itu gitu. Gue pengen bilang kayak, bro, sama aku juga gitu. kita senasib gitu. Gue pengen bilang begitu sama dia sebenarnya. Walaupun nggak semua ini ya, maksudnya nggak semua Gemini itu pelaku pengkhianatan sebenarnya. Walaupun kalau kita bedah gitu, gue sempat mikir kan, kenapa Gemini itu selalu selingkuh kata orang gitu. Apakah Gemini itu adalah singkatan gemar ini itu gitu, apa gimana, kan kita nggak tahu gitu ya. Atau mungkin semua itu hanyalah permainan bagi Gemini gitu, karena ya sesuai namanya game ini gitu, ini cuman game buat gue gitu kan, mungkin perasaan orang tuh hanya permainan. Tapi nggak semua Gemini itu adalah pelaku pengkhianatan, banyak juga Gemini korban sebenarnya, Gemini menurut gue Gemini indie lah ini gitu, Gemini yang beda dari yang lain. Misalnya kayak Angelina Jolie itu Gemini juga dia ya kan, dan dia katanya pernah diselingkuhin Brad Pitt kabarnya gitu kan. Terus kayak Johnny Depp juga Gemini, sempat viral tuh Sobat Shopee kan kemarin. Terus kayak John F. Kennedy juga Gemini, dia korban pengkhianatan juga gitu. Mungkin bukan konteks percintaan tapi dia juga dikhianati gitu. Nah di situ kita bisa dapat lah hikmahnya, dan kita bisa dapat juga kayak kesimpulannya gitu. Yang kita nggak bisa dapat memang punchline-nya teman-teman ya kayak. Karena kan ya sebenarnya punchline sebenarnya adalah kok ini ada perjaka umur 30 tahun bukan cari istri malah ngedumelin zodiak mulu. Sebenarnya itu punchline-nya kan. Sebenarnya gernya di situ kalau kita pikir-pikir gitu. Itu dia. Makanya gue sekarang juga dulu gue sempat gitu kayak gue kalau cari cewek nggak mau cari yang Gemini gitu kan. Tapi sekarang gue kayaknya percaya aja sama Gemini gitu kan. Orang banyak ngaku kalau Gemini itu nggak bisa dipercaya gitu untuk jadi pasangan gitu. Tapi ya sorry banget Pak, itu Gemini dua-duanya loh gitu kan, dan rezimnya panjang-panjang gitu. Jadi mungkin orang Indonesia memang nggak mempercayai Gemini buat jadi pasangan, tapi mempercayai Gemini untuk memimpin gitu. Tolonglah bagi haters Gemini nih ya, tolong kita harus agak open minded sedikit gitu. Kayaknya itu yang lebih penting gitu. Makanya gue kalau nyari cewek sekarang udah nggak mandang zodiak lagi gue. Gue yang penting ceweknya setia pertama, habis itu open minded, biar bisa kita ajak ngobrol apa aja, sama intelek lah, agak pinter dikit gitu. Itu menurut gue tiga sifat yang penting gitu. Kenapa itu penting? Karena setia, open minded sama intelek itu, 3 sifat itu tuh kalau disingkat tuh SOPI gitu kan. Sekian dari gue teman-teman, gue Thank you Sobat Shopee.